Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Satrio Nugroho yang merupakan ekonom Indef. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Ya. Ya, tadi sudah kita bahas Pak Andri dari sisi pekerja, kemudian Anda lebih menekankan di situ banyak sekali pengurangan-pengurangan yang dilakukan. Kemudian kami tadi sudah berbincang bersama dengan Apindo, kondisi ini mereka nilai cukup realistis kalau dibandingkan dengan beberapa negara. Biaya pekerja kita meskipun dengan pengurangan-pengurangan yang dilakukan saat ini masih cukup tinggi. Pertimbangannya seperti itu, Pak Andri. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebetulnya itu tadi saya katakan bahwa kalau kita membandingkan di negara lain, jaminan sosialnya sudah established, jaminan sosialnya sudah cukup baik begitu ya. Ini yang berkebalikan dengan di Indonesia saat ini, bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan akses dan juga kualitas tadi saya katakan. Kualitas jaminan sosial kita masih belum cukup baik. Silakan dibandingkan dengan negara lain. Kalau misalnya negara lain memberikan jaminan sosial yang cukup baik, seharusnya di Indonesia seperti itu. Nah, permasalahannya tidak terjadi. Nah, ini yang sebetulnya jadi permasalahan. Ketika hak dari pekerja itu diturunkan, begitu ya, variabel-variabel di luar upah itu dikurangi, tetapi jaminan sosialnya tidak ditambah. Nah, itu dia yang jadi permasalahan, bahwa kemungkinan besar pekerja tidak akan mendapatkan hak dasar kembali yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, jaminan sosial yang Anda maksudkan di sini, Pak Andri, yang tidak ditambah? Ya, sebetulnya banyak ya. Kalau kita lihat sebetulnya ada beberapa hal yang bisa jadi concern. Pertama, masalah pesangon, misalnya unemployment benefit. Bagaimana pekerja yang yang sudah di PHK, apakah mereka mendapatkan benefit seperti yang ada kalau kita bandingkan dengan negara luar, seperti yang ada di negara luar, di mana mereka ketika di PHK mendapatkan unemployment benefit. Sekarang tidak, pesangon dikurangi begitu ya untuk jumlahnya. Nah, ini salah satu hal yang sebetulnya bisa kita dorong, jaminan sosial mengenai unemployment benefit ini. Yang kedua adalah mungkin hak-hak dasar yang memang sebetulnya berkurang begitu yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seperti memang hak-hak yang memang ketika mereka sakit begitu ya, apakah mendapatkan jaminan kesehatan yang cukup baik. Artinya sudah ada BPJS Kesehatan, tetapi masalah kualitasnya tadi, apakah kita masih melihat adanya kelas-kelas di BPJS Kesehatan itu. Seharusnya kan semua mendapatkan fasilitas yang sama, fasilitas yang terbaik begitu. Nah, ini yang tidak didapatkan juga begitu ya. Sebelumnya perusahaan mengatur ini begitu, tetapi ketika sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini dilimpahkan lagi kepada pemerintah. Nah, permasalahannya sekarang di jam sos di pemerintah sudah cukup baik atau belum? Nah, itu menjadi pertanyaan. Baik. Pak Andri, di tengah kontroversi pertentangan yang terjadi ini untuk Omnibus Law sudah diundang-undangkan, ini siap jalan maksudnya. Nah, dalam perjalanannya masih ada beberapa item yang menjadi penolakan dari beberapa pihak. Kalau kita lihat ke depan, keefektivitasannya seperti apa, Pak? Dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian penolakan masih terus terjadi, kemudian penilaian dari para investor, terutama untuk investor asing nantinya yang mau berinvestasi di Indonesia. Ya, pertama begini, undang-undang ini dikeluarkan ketika masa pandemi COVID-19, di mana saya rasa sebetulnya penanganan COVID-19 itu jauh lebih penting untuk mendorong investasi dari asing gitu ya, kalau ingin memang tujuannya untuk menarik investasi asing. Ketika pandeminya masih belum turun gitu ya, angka penularannya masih tinggi, angka positif hariannya masih tinggi, angka kematiannya juga masih tinggi, mengenai surveillance dari pandemi atau COVID-19 ini masih belum cukup besar seperti negara-negara lain yang sudah turun gitu ya, angka harian COVID-19-nya. Tentu investor akan berpikir ulang begitu, bahwa bisa jadi mereka tidak ingin untuk berinvestasi di negara yang kalau kita lihat gelombang pertamanya saja belum selesai gitu ya. Nah, ini jadi perhatian pertama. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja belum tentu menurut saya dapat meningkatkan investasi, terutama investasi asing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari survei World Bank tahun 2020 kemarin ya, 2019 kemarin, kita melihat bahwa ada 3 aspek yang memang dibutuhkan untuk mendorong investasi dari luar. Pertama adalah political stability.
Yang Ya. kedua adalah macroeconomic stability. Baru yang ketiga itu adalah legal and regulatory. Jadi kalau kita lihat dari political stability, ketika ketika pekerja menolak terhadap undang-undang ini, tentu akan ada ketidakstabilan politik, gitu ya. Kita melihat bahwa kemungkinan besar pada akhirnya ketakutan dari investor adalah bahwa dari sisi pekerja dan juga dari sisi pengusaha tidak sinkron satu dengan yang lain, dan justru ini ke depan akan menghambat investasi yang ada, begitu. Baik. Kalau investasi itu masuk. Yang kedua adalah macroeconomic stability. Kita melihat sekarang ekonomi juga masih dalam tahap resesi, begitu ya. Nah, ini juga membuat investor untuk berjaga-jaga, gitu ya, untuk berinvestasi baru. Yang ketiga adalah masalah legal. Kalau misalnya ini yang jadi perhatian, kalau misalnya peraturan pemerintah sebagai detail dari Undang-Undang Cipta Kerja ini akan terhambat ke depan, kemungkinan besar ini juga akan mendorong investasi asing tidak masuk ke dalam Indonesia. Baik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini. Waktu kita cukup terbatas, Pak Andri. Pertanyaan terakhir singkat saja. Ya. Ketika ini sudah disahkan menjadi undang-undang, kemudian masih terjadi penolakan. Bagaimana Anda melihat untuk meredam penolakan ini, kemudian untuk mengubah poin-poin tertentu? Masih ada peluang tidak, Pak? Apa yang harus diupayakan antara pemerintah, pengusaha, dan para pekerja untuk membahas ini? Ya, kalau dari aspek hukum saya kurang tahu ya, tetapi mungkin bisa di judicial review gitu ya untuk ujian material. Tetapi poin saya adalah the devil is in the detail. Jadi di detailnya harus kita lihat apakah nanti peraturan pemerintah, ini bahkan bukan di level menteri lagi, peraturan pemerintah pusat yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja harus dipastikan bahwa mereka atau bahwa bahwa produk hukum ini justru harus mengakomodir kedua belah pihak. Ketika detailnya saja nanti menjadi bermasalah, nah ini sudah saya rasa produk hukum ini menjadi cacat kalau saya bisa katakan seperti itu. Jadi sudah disahkan, kita tidak bisa melakukan apapun kecuali tadi yang saya katakan judicial review. Yang kedua adalah ya itu tadi kita harus mengawasi bahwa PP yang menjadi turunannya merupakan PP yang terbaik untuk menjalankan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik. Gitu. Pak Andri, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu, Pak Andri. Sama-sama, Mas David. Sehat selalu. Baik. Ada Bapak Andri Satrio Nugroho, Ekonom Indef, dan tadi kita bahas jalan cepat pengesahan Omnibus Law, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.